Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nama saya Laila Cahaya Putri, NPM 10121206. Nama saya Nuryani dengan NPM 10121208. Nama saya Andri Giri Kusuma Ramdhani dengan NPM 10121151. Nama saya Telis dengan NPM 101212007. Materi yang akan kami jelaskan antara lain, yang pertama adalah pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua hubungan etika bisnis dengan tanggung jawab sosial, ketiga isu-isu umum dalam etika bisnis, keempat bentuk tanggung jawab sosial, kelima manfaat menerapkan etika dan tanggung jawab sosial, keenam hukum dan etika bisnis, ketujuh perusahaan dan kebijakan etika. Untuk etika, serapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah-masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Sumber Wikipedia, panduan atau tuntutan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan usahanya dan sangat penting dalam sebuah perusahaan dalam membentuk fondasi yang kuat. Corporate Social Responsibility dalam kurung CSR adalah konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek perusahaan menurut sumber Wikipedia, dan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan perusahaan tersebut pada warga di sekelilingnya yang merupakan bagian dari etika bisnis. Dalam melakukan aktivitas harus mendasarkan keputusan tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang. Sebagai upaya peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etik. Isu-isu dalam etika bisnis saling berkaitan antara satu sama lainnya. Ada banyak isu yang terjadi dalam etika bisnis, dan berikut adalah beberapa etika atau isu yang sering dibicarakan. Salah satunya yaitu adalah penyalahgunaan kebijakan etika perusahaan sebagai instrumen pemasaran. Kemudian ada juga yang menyatakan isu kedua itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang ketiga yaitu CSR, di mana hak-hak dan kewajiban etika yang ada antara perubahan dan masyarakat itu diperdebatkan antara kebutuhan perusahaan dan juga kebutuhan masyarakat di keliling perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada isu mengenal hak-hak moral antara perusahaan dan pemegang sahamnya. Dan yang kelima adalah masalah etis tentang hubungan antara perusahaan yang saling berbeda pendapat. Jenis-jenis etika dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada etika keuangan, di mana dipergunakan untuk membuat keuangan perusahaan menjadi lebih teratur atau disiplin dalam mengatur atau mengoptimalkan hutang usaha dan ekuitas pembiayaan, kebijakan dividen, evaluasi proyek-proyek alternatif dan investasi seperti penilaian opsi future, derivatif efek, dan portofolio diverifikasi. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya alam. Manajemen SDM mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam, misalnya yaitu yang berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan, serta hubungan individu dan kesehatan serta keselamatan kerja. Etika pemasaran. Etika ini berfokus kepada dua masalah utama, yaitu satu secara filsafati, di mana terdapat dua tokoh yaitu ada Milton Friedman dan Ayn Rand. Berikut beliau memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan secara fokus bisnis praktik transaksi yang berpendapat bahwa pemasaran itu bertanggung jawab kepada konsumen, para pemangku kepentingan, sama seperti ia bertanggung jawab kepada pemegang saham. Etika produksi. Etika ini berkaitan dengan tugas perusahaan untuk
untuk memastikan bahwa produk dan proses produksi itu tidak menyebabkan kerusakan dan meminimalisir kesalahan dalam kegiatan produksi. Yang kelima, ada etika teknologi. Komputer dan World Wide Web atau WWW sekarang adalah sebagai penemuan paling penting pada abad ke-20. Dengan adanya teknologi memberikan akses bagi perusahaan untuk mengikuti perkembangan hingga mempermudah beban pekerjaan. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika berbicara soal ini, kami mengajak Anda untuk berpikir secara luas, di mana tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa, namun juga bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Ingat, jika karyawan merupakan aset perusahaan yang berharga. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham jika perlu dilibatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan hanya karena keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan untuk tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya, hingga mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Ya, jadilah perusahaan yang ramah lingkungan dan memberikan nilai positif. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Dalam hal ini tentunya Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Perlu diingat bahwa besar peluang perusahaan Anda memiliki image yang baik jika memberikan bantuan dalam keadaan yang sedang tidak baik. Bagaimana penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial? Dengan adanya penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan akan memberikan beberapa dampak di antaranya. Yang pertama, berkontribusi pada negara, yaitu misalnya dengan melakukan pembayaran pajak atau hal apapun yang membantu dalam rangka kenegaraan. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang luas. Menurut Milton Friedman, seorang pelopor etika bisnis, beliau berpendapat bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat keuntungan dalam kerangka sistem hukum, tidak lebih. Friedman membuat eksplisit bahwa tugas para pemimpin bisnis untuk membuat uang sebanyak mungkin sementara sesuai dengan aturan dasar masyarakat, baik yang diwujudkan dalam hukum dan terkandung dalam etika bisnis. Bagi Friedman, tidak lebih daripada mematuhi kebiasaan dan hukum. Friedman mengamati prosedur hukum yang birokratis, kaku, dan wajib di mana setiap tindakan secara berhati-hati. Perusahaan dan kebijakan etika. Kebijakan etika adalah persyaratan perilaku tertentu. Umumnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi harapan pekerja, perusahaan, dan memberikan bimbingan pada penanganan beberapa masalah etis lebih umum yang mungkin timbul dalam melakukan bisnis. Para ahli etika menyarankan bahwa kebijakan tentang kode etik perusahaan harus
Yang pertama, mendapat dukungan tegas dari manajemen puncak, baik oleh kata atau contoh. Yang kedua, dijelaskan secara tertulis oleh lisan dengan pengulangan secara periodik. Yang ketiga, karyawan dapat melakukan sesuatu yang dapat dipahami. Keempat, dimonitor oleh manajemen puncak dengan pemeriksaan rutin untuk kepatuhan dan perbaikan. Yang kelima, didukung oleh konsekuensi yang jelas dalam hal ketidakpatuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.